Shalom semuanya, semangat warrior. Kakak mengucapkan Merry Christmas. Biar kiranya sukacita Natal selalu ada bagi anak-anak semangat warrior tempat ini, amin. Semuanya sebelum kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh merayakan Natal dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan yang telah Kau berikan. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik semua, kakak ingin dengar semangatnya dulu nih. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Siapa memuji Tuhan semuanya adik-adik di rumah? Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar dan hebat. Amin. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, berkiri, besar, kanan, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Yo semua adik-adik dengan pujian ini katakan. Allah di tengah kita gede, gede. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, gede, gede. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak undang semuanya untuk kembali duduk dan di depan laptop kalian, di depan iPad kalian, di depan HP kalian. Kita pejamkan mata kita yuk. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biar kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Biar kita boleh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Semangat Warrior tempat ini hidup karena percaya Tuhan.
Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Yo adik-adik semua yang di rumah, kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya penyembahan kita menjadi penyembahan yang harum, yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yo adik-adik Semangat Warrior, kita angkat tangan kita semua, kita pejamkan mata kita buka hati kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Oh terima kasih.
kasih. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan. Ya semuanya, adik-adik semua yang di rumah, kita akan mendengar firman Tuhan. Kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya. Atau bila ada papa mamanya, sekalian dibimbing untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Buat setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan boleh untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi anak-anak Smart Warrior akan mendengar firman Tuhan. Biar firman yang Tuhan yang akan dibagikan oleh hambanya boleh menjadi kekuatan. Dan mereka anak-anak Tuhan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di sekolah mereka ya Tuhan. Bahkan juga di keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka boleh fokus, mereka boleh punya telinga sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran tentang kebenaran firman Tuhan. Bila mana ada kuasa-kuasa gelap yang berusaha mengganggu konsentrasi mereka, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Robin senang sekali lihat tadi semangat-semangat semua ya waktu nyembah Tuhan. Waktu nyanyi-nyanyi semuanya bersorak-sorai bertepuk tangan. Nah hari ini sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan tentang iman yang besar. Apa? Iman yang besar. Nah adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke sebuah kota bernama Kapernaum. Apa? Kapernaum. Nah waktu Yesus datang ke kota tersebut, tiba-tiba ada seorang perwira nyamperin Tuhan Yesus. Apa sih perwira Kak? Perwira itu kalau sekarang itu kayak polisi atau tentara, tetapi jabatannya tinggi. Gitu. Ya, jadi dia bukan orang sembarangan adik-adik. Perwira ini ya jabatannya tinggi. Kenapa? Karena dia juga punya anak buah. Nah, si perwira ini ngapain datang sama Tuhan Yesus? Dia samperin Tuhan Yesus, ngapain sih? Ternyata si perwira ini punya bawahan di rumahnya lagi sakit. Ya, bawahannya di rumah lagi sakit. Nggak bisa bangun, ya
Badannya panas, mungkin menggigil, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, berdiri salah, begini salah, begitu salah, mau ngapa-ngapain susah, nggak bisa. Akhirnya si perwira ini datang nyamperin Tuhan Yesus karena dia tahu ada Tuhan Yesus lagi datang ke kota tersebut. Nah, ketika dia samperin Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya, tolong sembuhkan anak buah saya. Dia lagi sakit. Wah. Tuhan Yesus langsung, oke, ayo kita ke rumah. Begitu Tuhan Yesus ngajak ke rumah, perwiranya ngomong, nggak usah Tuhan, nggak usah ke rumah. Loh, katanya mau nyembuhin, tapi kok nggak usah ke rumah? Iya, kata perwiranya. Begini Tuhan Yesus, saya ini seorang perwira, tapi di atas saya ada pimpinan, di bawah saya juga ada bawahan. Kalau pimpinan saya nyuruh saya pasti datang. Kalau saya nyuruh anak buah saya, pasti dilakukan. Nah, Tuhan Yesus kan Tuhan, guru yang agung. Kalau Tuhan Yesus perintahkan, ngomong sesuatu, maka saya yakin dan percaya anak buah saya juga sembuh. Tuhan Yesus kaget. Wih. Ini perwira keren. Ya. Tuhan Yesus bilang, saya gak pernah nih ketemu ya seorang perwira. Jabatannya tinggi tapi punya iman yang luar biasa. Ya. Lalu gimana kira-kira? Sembuh gak nih anak buahnya di rumah? Ya, ketika Tuhan Yesus ya berbicara, ya sembuh. Maka hari itu juga ternyata anak buahnya di rumah sembuh. Tuhan Yesus nggak perlu datang ke rumah gitu kan. Dibawa sama si perwira ini ke rumah, doain tumpang tangan, nggak perlu. Tuhan Yesus cuma ngomong sembuh. Ya, lewat si perwira ini anak buahnya di rumah ya sembuh. Nah, hari ini apa sih yang mau kita pelajarin adik-adik? Ya, iman yang besar. Adik-adik, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan. Sudah pasti Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang segala-galanya. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus enggak sembarangan Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang diem ketika disembah, enggak. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ajaib luar biasa. Dia bisa lakukan segala hal ya hanya lewat ngomong. Seluruh alam semesta ini siapa yang ciptakan? Tuhan. Tuhan cukup berfirman, jadilah burung, jadilah tanaman, jadilah bulan, jadilah bintang. Tuhan Yesus nggak perlu bikin apa-apa. Tuhan Yesus cukup apa? Berucap. Tuhan Yesus cuma ngomong, Tuhan cukup ngomong. Segala sesuatunya jadi. Nah, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan? Coba angkat tangannya, Kak Robin mau lihat. Ya, yang itu belum angkat tangan. Coba kamu angkat tangan dulu. Siapa? Anak-anak Tuhan bukan? Coba angkat tangannya. Wah, ada yang enggak angkat tangan nih. Ayo, siapa yang enggak angkat tangan? Anak Tuhan bukan? Ayo, Kak Robin liatin satu-satu nih. Nah, kita ini adalah anak Tuhan. Oleh karena itu, kita pun harus seperti si perwira tadi. Ya, punya iman yang besar. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar iman yang besar lewat apa, Kak Robin? Gimana sih caranya punya iman yang benar, iman yang besar? Hari ini kita belajar lewat mulut yang baik. Yuk sama-sama bilang. 1, 2, 3. Mulut yang baik. Sekali lagi. Mulut yang
baik. Gimana Kak Robin maksudnya? Biasanya nih, ya biasanya apalagi zaman sekarang, zaman YouTuber, wah kan, kita nonton handphone, ya YouTuber punya mulutnya apa? Sembarangan. Kalau ngomong, kalau berucap sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek, ya kan? Contoh ya, jangan diikutin nih. Kalau lagi main, wih, anjing lu, wah, itu nggak boleh, ya kan? Kalau lagi main nih, wuh, cok. Itu sebenarnya artinya nggak baik, ya kan? Nah hari ini kita mau belajar, ya punya iman yang besar lewat mulut. Maksudnya gimana Kak Robin? Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjaga perkataan kita, mulut kita untuk bisa berkata-kata yang baik. Terlebih buat diri sendiri nih. Karena apa? Karena mulut kita itu punya kuasa. Jangan gampang sembarangan ngomongin, bodoh kamu, bego kamu gak bisa. Apalagi ngomong ke diri sendiri, ih aku payah, gini aja gak bisa. Ih aku bego, gak bisa begini. Stop, hari ini gak boleh. Mulai hari ini kita harus bisa menjaga mulut kita. Stop ngomong sesuatu yang jelek, apalagi tentang diri kita. Sama diri kita, kamu bego, kamu gak bisa. Masa ulangan aja nilainya 5 semua. Tapi mulai hari ini perkatakan sesuatu yang baik. Saya bisa. Kalau hari ini nilai ulangannya 5, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Besok belajar sambil berkata dalam hati, penuh iman, penuh semangat, penuh keyakinan. Aku pasti bisa. Besok aku nilainya bagus. Wah, itu keren. Kenapa? Karena mulut punya kuasa. Sama-sama bilang yuk, mulut punya kuasa. Sama seperti Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus gak perlu datang ke rumah si perwira tadi. Tuhan Yesus cukup ngomong, sembuh. Maka anak buah si perwira itu sembuh. Nah kita juga sama, punya mulut yang baik. Kita harus memperkatakan sesuatu yang baik. Jangan lagi ngomong sama teman-teman, bodoh kamu, bego kamu, ya tolol kamu. Gak bisa, itu gak boleh, itu gak baik. Itu gak baik. Coba ngomong sama diri sendiri, itu gak baik. Coba 1, 2, 3, itu gak baik. Lagi, itu gak baik. Coba yang mungkin berdua kakak adik atau mungkin lagi nonton berdua, bilang sama kanan kirinya, itu gak baik. Coba bilang, itu gak baik. Di hari ini kita belajar punya iman yang besar lewat apa? Mulut yang baik. Karena mulut kita itu punya kuasa adik-adik. Oleh sebab itu hari ini perkatakan yang baik tentang dirimu, tentang orang-orang di sekitar. Kalau kamu mungkin keadaannya susah, jangan ngeluh terus. Tapi apa? Percaya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus pasti akan mengubahkan hidupku. Ya, semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Kalau hari ini nilainya masih jelek, ya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti bisa naik kelas nilainya 10. Memperkatakan yang baik. Kalau hujan, hujan terus nih, gimana sih? Ya kan? Tapi ngomong, terima kasih Tuhan, hari ini hujan. Pasti ada yang Tuhan mau kerjakan. Gak gampang memang, tapi harus belajar hari ini memperkatakan sesuatu yang baik. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya adalah rencana Tuhan. Amin. Yuk, yang mau hari ini punya iman yang besar lewat mulut yang baik, yuk ikutin Kak Robin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kalau Tuhan sudah jadikan hari ini. Kalau Tuhan sudah jadikan saya sampai hari ini. Tuhan Yesus, hari ini saya mau janji untuk menjaga mulut menjadi mulut yang baik.
Saya mau janji punya mulut yang tidak berkata-kata sembarangan. Tuhan Yesus, hari ini saya mau jadi anak yang baik. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.